dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Hendarsam, karena pemerintahan Pak Prabowo ini mengusung konsep keberlanjutan ya. Makanya semua PR-PR atau beban dalam tanda kutip yang terjadi di pemerintahan sebelumnya akhirnya juga banyak ditanyakan lagi ke pemerintahan Pak Prabowo. Termasuk soal gaduh pagar laut. Kebijakan-kebijakan itu dibuat di pemerintahan sebelumnya. Nah sekarang Pak Prabowo yang dalam tanda kutip harus bertanggung jawab, menyelesaikan lah ya, mencari solusi. Nah apakah ini sebetulnya mengganggu? Karena sebetulnya bukan kerjaan Pak Prabowo, tapi mewarisi saja gitu. Ya, tapi kan itu kan merupakan konsekuensi daripada seorang presiden baru ya, bahwa nggak bisa memisahkan antara rezim yang lama dengan rezim yang baru. Ya, kalau kita mengambil analogi bahwa hutang yang lama dari rezim yang lama tidak bisa ditimpakan kepada rezim yang baru, kan itu kan nggak fair juga. Jadi memang itu merupakan konsekuensi dan challenging bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menuntaskannya. Dari situ, itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa sebenarnya di setiap pemerintahan tentu punya pemimpin itu punya model dan stylenya masing-masing. Pak Jokowi mempunyai style yang begitu solonya, ya, kadang-kadang tersirat, ya kan, apa yang disampaikan ke publik. Tapi Pak Prabowo mempunyai style yang begitu blak-blakan dan saklek dan tegas. Ya, kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh, di beberapa hari belakangan sini saja dia sudah mengatakan itu kan, himbauan kepada tegas kepada aparat hukum untuk setia kepada bangsa dan negara. Nah, jadi hal-hal tersebut sebenarnya kan nggak perlu diterjemahkan lagi, hal-hal kayak gitu ya. Jadi udah tegas gitu, masalah-masalah gitu. Dan itu juga sebenarnya tinggal bagaimana para menteri-menterinya ini bisa, dan aparat penegak hukum ini bisa menerjemahkannya secara tegas dan saklek juga, gitu loh. Jadi nggak ada lagi cara berpikir menerjemahkannya secara berbeda, karena beliau tuh orang yang saklek. Kalau A B B gitulah, ya kan. Kan udah jelas ya kan, nggak boleh main APBN, nggak boleh main APBD, ya kan, seperti itu udah jelas, nggak boleh makan uang rakyat, efisiensi di segala bidang, ya kan, kita harus menutup kebocoran 30% itu strategiknya seperti ini. Jadi sistematik dan strategik banget hal-hal tersebut yang harus diikuti. Maka saya melihatnya kan dari sisi yang lain ya kan, gitu kan, apakah kepuasan publik yang begitu fenomenal 80,9% ini kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo atau seluruh kabinetnya? Kan ini kan harus kita breakdown juga ya. Jadi kita kan nggak tahu pertanyaannya seperti apa. Nah kalau kita melihatnya sentralnya ke Pak Prabowo, saya rasa, nah yang kalau kita baca-baca lah mama di medsos dan lain sebagainya, hampir tidak ada residu negatif ya terhadap Pak Prabowo pribadi tentang spirit beliau untuk membersihkan bangsa ini, ya kan. Tapi memang ada beberapa menteri-menteri yang mungkin ini residu-residu politik masa lalu dan juga gaya komunikasi publik yang mungkin belum bisa menyatu. Karena ibarat ini kan kalau tim sepak bola ya baru dibentuk timnya ini, ritmenya belum dapat. Makanya Mas Hendar, dari Partai Gerindra resah tidak sih kalau misalnya sebetulnya Pak Prabowo-nya sudah bagus, tapi karena sejumlah orang pembantunya atau tadi anak buahnya salah menerjemahkan atau tidak tegas dalam menerjemahkan kata-kata Pak Prabowo, sehingga akhirnya mengganggu tidak kinerja dari pemerintahan Prabowo secara keseluruhan? Apakah ini meresahkan buat Partai Gerindra? Ya sebenarnya saya nggak mewakili Partai Gerindra untuk masalah yang gitu. Cuman kita juga harus wise melihatnya. 100 hari dari 1825 hari pemerintahan itu kan tentunya bukan sesuatu hal yang menjadi patokan dan barometer sebenarnya. Jadi kita melihatnya bahwa ya tim ini belum sepenuhnya ngeblend aja, belum sepenuhnya bisa menerjemahkan. Karena gini ya, kalau kita melihat ya banyak di rezim pemerintahan sebelumnya maupun di dalam negeri dan di luar negeri, 100 hari itu kadang-kadang itu banyak lebih kepada hal yang sifatnya grand design aja. Tapi beliau pada saat ini karena memang sudah
isi kepalanya itu udah penuh gitu loh, ya kan, ide-ide kebangsaannya dan strategi itu memang sudah beliau sampai buat buku berbagai macam bagaimana cara menyelesaikan bangsa ini ke depannya. Jadi grand design itu langsung dieksekusi kan gitu kan ya, termasuk yang masalah kalau kita bicara masalah pagar laut kan nggak ada hal yang perlu diterjemahkan atau ditafsirkan secara berbeda ya. Iya, makanya oleh karena sudah itu, berbingung-bingung kita menanti sebetulnya terjemahan di bawahnya itu seperti apa outputnya. Makanya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Nusron, ya kan, selaku Menteri ATR BPN, bahwa beliau langsung, saya itu nggak ada loh apa namanya itu ngasih usulan apa ke dia, tapi saya tahu bahwa pemikiran Pak Prabowo itu harus diterjemahkan seperti apa. Saya ambil contoh seperti ini ya. Singkat Mas Hendarsam. Untuk case di pagar laut itu, yang paling utama kalau memang ada pelanggaran administratif terhadap penerbitan sertifikat itu di bawah 5 tahun, maka Menteri ATR BPN itu ya koreksi bisa langsung. Udah nggak usah lama-lama nunggu-nunggu, kalian itu zoom aja selesai kok masalah itu kan. Nah, akhirnya besoknya itu tadi udah dicabut gitu loh. Jadi untuk contoh ya Mas Nusron, beliau bisa menerjemahkan tersebut ya. Nah, tapi kalau untuk yang sertifikat yang di atas 5 tahun, beliau harus minta petunjuk dulu nih fatwa nih, jangan sampai juga salah kan. Baik, dari tadi Mas Hendarsam, narasumber yang lain mengatakan 100 hari itu adalah waktu yang masih singkat untuk menilai secara keseluruhan yang fair gitu ya. Tapi untuk menteri-menteri yang sebetulnya bukan menteri baru, dari zamannya Pak Jokowi juga sudah ada, misalnya Pak Bahlil begitu ya. Mas Dev, kan biasa ya 100 hari menjadi ukuran ancang-ancang apakah orang ini harus dipertahankan, apakah harus di-reshuffle. Sebetulnya kalau sebagai menteri yang juga sekaligus ketua umum itu merasa ada imunitas gak sih, kekebalan gitu, kalau ketua umum juga biasanya akan lebih sulit untuk di-reshuffle. Ada merasa seperti itu tidak Mas Dev? Ya kalau gitu mesti tanya langsung ke ketua umumnya. Bagi Golkar merasa lebih aman tidak? Ketua umum udah pasti aman nih sebagai menteri, tidak akan di-reshuffle. Kita tidak melihat merasa lebih aman, enggak. Kan kita harus semua kembali ke performanya, dan performanya itu kan yang tadi kita bahas. Kita menentukan yang menyikapi adalah presiden. Karena presiden yang tahu persis bagaimana pandangan, pikiran, visi misi beliau diterjemahkan di dalam kebijakan di kementerian tersebut. Nah, ya Pak Bahlil, ini sekarang kita lagi bahas Pak Bahlil ya. Karena Pak Bahlil itu bukan saya pandangan saya, tapi ini fakta realita bahwa semua yang presiden inginkan, yang disampaikan arahan presiden itu berhasil diterjemahkan menjadi kebijakan. Nah, memang belum sepenuhnya semua berjalan. Kenapa ya? Ini kan baru 100 hari, ya. Bukannya alasan, tapi ini adalah prosesnya, gitu ya. Bukannya menyatakan bahwa ya ini semua cuma rancangan, tapi tidak ada realitasnya. Ya, ini kan tahapan demi tahap. Ya, ini kayak misalnya saya di DPR ngebuat undang-undang kan nggak hari ini perlu buat undang-undang anti judol, besok langsung jadi kan? Enggak. Nah, kan ada tahapannya juga. Ya sama juga dengan semua program-program kebijakan di kementerian. Mulai dari penyerapan aspirasinya, lalu penjabarannya, lalu landasan hukumnya, semuanya itu berproses. Nah, itu semua sudah berhasil beliau jalankan, berikut juga dengan kementerian-kementerian lainnya di dalam Kabinet Merah Putih ini. Oke, baik. Singkat-singkat saja untuk Mas Adi dan juga Kang Ujang. Mas Adi, ada prestasi tapi juga ada kontroversi. Kita ingat sudah ada utusan presiden yang mengundurkan diri karena pernyataannya, Gus Miftah. Sudah ada yang minta maaf karena persoalan di lalu lintas itu seperti Raffi Ahmad. Kemudian juga ada Menteri Desa yang sudah minta maaf, Yandri Susanto, karena persoalan COP. Jadi ada kontroversi juga, tapi dalam setiap kontroversi itu apakah Mas Adi melihat pemerintahan Prabowo sudah mengambil sikap tegas untuk yang seperti itu? Ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum itu sudah on the right track. Jadi bagi saya bukan mengundurkan diri Gus Miftah, mungkin diminta mundur sebelum dimundurkan secara terpaksa. Ini kan bahasa komunikasi publik. Artinya apa? Ini mestinya menjadi trigger. Besok-besok pembantu Prabowo jangan aneh-aneh deh. Kalau memang mobil dinas ngoeng-ngoeng tengah jalan nggak ada orangnya, jangan dikawal. Tapi secara prinsip saya ingin mengatakan ada imunitas politik pada ketua umum partai. Selama Bahlil jadi ketua umum partai, AHY ketua umum partai, Zulhah jadi ketua umum partai, kok rasa-rasanya sulit untuk diganti. Sekalipun begitu banyak dikritik soal kinerjanya seperti apa. Benar gak itu Kang Ujang? Ada imunitas tersendiri untuk ketua umum, dan apakah dalam 100 hari berikutnya kita akan melihat 6 bulan biasanya ukuran untuk mereshuffle atau tidak? Kalau kami ya dari pemerintah yang diukur adalah kinerja. Jadi indikator, parameter, ukuran semua adalah berbasis kepada kinerja. Nah, kalau kinerjanya baik ya tentu kita pertahankan. Kalau kinerjanya tidak ya tentu Pak Presiden kemungkinan akan ambil tindakan. Yang pasti
Pak Presiden melakukan kebijakan berbasis kepada kinerja itu. Jadi tidak masuk ke wilayah politis. Tidak ada yang kebal dari reshuffle. Ya, kami percaya itu. Oleh karena itu Pak Presiden mengatakan kita tunggu 6 bulan gitu ya. Yang mana menteri nanti yang dianggap kurang perform, ya tentu akan dievaluasi. Mana yang perform, tentu kita apresiasi. Oleh karena itu kita tunggu kinerja kami gitu. Kami akan melakukan yang terbaik, termasuk kabinet juga akan kompak. Dan kami minta doa restu Mbak Sylvia seluruh rakyat Indonesia agar kami betul-betul bekerja tulus, kerja keras untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oke, terima kasih Kang Ujang, Mas Adi, Mas Dev, dan juga Mas Henderson. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, sekian Kontroversi hari ini. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV